Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Naftiara dengan NIM 1247-032169 dari program studi akuntansi kelas 4A akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bu Yasir Hayati, SSY, MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai definisi dan pembagian hadis ahad. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berikut penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Kita semua mengetahui bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelas, penguat, dan pelengkap ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mempelajari hadis menjadi sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam. Dalam ilmu hadis, terdapat pembagian hadis berdasarkan jumlah perawi atau orang yang meriwayatkannya. Salah satu jenis hadis yang sering dibahas adalah hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir pada setiap tingkatan sanadnya. Dengan kata lain, hadis ini diriwayatkan oleh jumlah perawi yang terbatas. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ahad memiliki sifat zani, yaitu memberikan dugaan kuat atau keyakinan yang tidak sampai pada tingkat pasti seperti hadis mutawatir. Namun demikian, bukan berarti hadis ahad tidak dapat dijadikan pedoman. Selama hadis tersebut memenuhi syarat kesahihan, maka hadis ahad tetap dapat dijadikan hujah atau dasar hukum dalam Islam. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya diriwayatkan oleh sedikit perawi, kemudian tersebar luas pada tingkatan sanad berikutnya. Karena penyebarannya luas, hadis ini lebih dikenal di tengah masyarakat dan mendapatkan penguatan dari banyak jalur periwayatan. Contohnya adalah hadis tentang anjuran mandi sebelum sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian menghadiri sholat Jumat, hendaklah ia mandi terlebih dahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian tersebar luas di kalangan umat Islam. Yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang minimal diriwayatkan oleh 2 orang pada setiap tingkatan sanadnya. Jumlahnya memang tidak banyak, tetapi lebih kuat dibandingkan hadis gharib. Contohnya adalah sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abu Hurairah. Hadis ini mengajarkan kepada kita pentingnya mencintai Rasulullah SAW melebihi kecintaan kepada makhluk lainnya. Yang ketiga, hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi saja. Karena periwayatnya tunggal, maka para ulama lebih berhati-hati dalam meneliti hadis ini sebelum dijadikan dasar hukum. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menilai hadis ahad, para ulama tidak hanya melihat jumlah perawinya saja. Ada beberapa prinsip penting yang digunakan untuk menentukan apakah hadis tersebut dapat diterima atau tidak. Yang pertama, kesinambungan sanad atau ittisal, yaitu memastikan bahwa rantai periwayatan benar-benar bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, kredibilitas perawi. Para ulama meneliti apakah seorang perawi dikenal jujur, kuat hafalannya, dan memiliki akhlak yang baik. Yang ketiga, membandingkan riwayat dengan hadis lain untuk memastikan tidak ada pertimpangan atau kelemahan tersembunyi di dalamnya. Dari sini kita dapat memahami betapa telitinya para ulama hadis dalam menjaga kemurnian ajaran Islam. Mereka tidak sembarangan menerima suatu riwayat sebelum diteliti dengan sangat hati-hati. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memiliki dasar ilmu yang kuat dan terpercaya. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, kita harus menghormati dan mempelajari hadis sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran. Yang kedua, kita perlu berhati-hati dalam menerima informasi agama dan memastikan sumbernya jelas serta terpercaya. Yang ketiga, kita harus meneladani semangat para ulama dalam mencari dan menjaga ilmu. Semoga dengan memahami hadis ahad,
keimanan kita bertambah, dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW semakin kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Diva Nufidela, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.